Haji itu rukun Islam, tapi tahukah kamu ada orang yang justru berdosa karena berhaji? Ya, inilah yang disebut haji backpacker. Haji backpacker bukan sekadar gaya ibadah, tapi gaya hidup nekat yang makin ramai peminat. Mereka berangkat haji tanpa ikut program resmi, tanpa biro, tanpa antrean panjang, dan tentu saja tanpa fasilitas VIP ala pemerintah. Ciri-ciri haji backpacker: gak pakai jalur resmi. Mereka nggak daftar ke Kemenak, apalagi nunggu puluhan tahun. Cus, langsung. Masuk Saudi pakai visa nyamar. Bisa visa umrah, turis, bahkan kerja. Pokoknya asal bisa tembus perbatasan, gaspol. Segala sesuatu diatur sendiri. Dari tiket pesawat sampai tempat nginap semua disiapin mandiri. Udah kayak turis modal nekat. Nginapnya bukan di tenda resmi di Mina Arafah, tapi di apartemen sewaan, rumah kerabat, atau nebeng sana-sini. Transportasi? Nggak ada dah. Ada bus khusus jamaah haji. Mereka naik angkutan umum, jalan kaki, atau nge-grab tengah padang pasir. Kenapa banyak yang tergiur? Karena haji reguler kayak nunggu jodoh. Lama banget, bisa puluhan tahun lebih baru dipanggil berangkat. Murah meriah, nggak perlu bayar ratusan juta ke biro travel, cukup modal tiket dan nekat. Langsung to the point. Hari ini niat, bulan depan udah tawaf di Ka'bah. Simple, cepat, hemat. Tapi tunggu dulu. Kalian-kalian yang pingin haji backpacker atau gabung travel dan orang-orang yang mengkoordinir harus berpikir lagi. Haji backpacker itu haram. Kenapa haji backpacker bisa diharamkan? Bukannya ibadah, itu niatnya baik. Betul sih, niatnya memang ibadah. Tapi ingat, niat baik nggak cukup kalau caranya nyeleneh. Dalam Islam, ibadah haji itu bukan cuma soal datang ke Makkah, tapi harus lewat jalur resmi dan tertib hukum. Nah, inilah alasan kenapa haji backpacker bisa masuk kategori haram menurut banyak ulama. 1. Melanggar aturan negara dan syariat. Pemerintah Arab Saudi itu sudah menetapkan aturan ketat soal kuota haji. Masuk pakai visa umrah turis, lalu ngibrit ke Mina, itu melanggar hukum negara setempat. Dan dalam Islam, melanggar aturan pemerintah yang sah sama dengan dosa, karena dalam Islam ada kewajiban taat sama pemerintah. Kedua, merugikan jamaah resmi. Jamaah resmi udah bayar mahal, ikut antrian, dan dapat jatah tenda, konsumsi, dan transportasi. Tiba-tiba tempatnya diserobot jamaah liar. Praktek ini sering terjadi. Puncaknya, musim haji tahun 1444 Hijriah atau 2023 Masehi. Ribuan jamaah haji Indonesia yang punya kuota resmi, bahkan jamaah haji plus tidak kebagian tenda karena direbut oleh jamaah haji backpacker ini. Sudah begitu, jatah makanannya pun diembat, sehingga banyak jamaah haji resmi yang terlambat kebagian jatah makanan. Gimana nggak chaos? Ini udah masuk kategori zalim, dan Islam jelas-jelas anti kezoliman. Ketiga, membahayakan jiwa sendiri dan orang lain. Tidak ada fasilitas medis, tidak ada pengaturan logistik, nyasar di padang pasir nggak tahu jalan ke Musdalifah. Semua itu bisa bikin orang sakit, hilang, bahkan wafat tanpa pertolongan. Ini masuk ke larangan Islam. Jangan mencelakakan diri sendiri. Baca lagi Quran Surah Al-Baqarah ayat 195. Kelima, jangan harap bisa masuk Arafah, Musdalifah, dan Mina tanpa kartu sakti. Itulah kartu nusuk. Mulai tahun 2024, Arab Saudi sudah upgrade sistem haji. Semua wajib bawa tiket elektronik bernama kartu nusuk. Gak ada kartu. Jangan mimpi bisa masuk ke zona utama ibadah haji. Apa? Itu kartu nusuk. Ini adalah kartu digital khusus yang menunjukkan kamu adalah jamaah haji resmi dan legal. Backpacker auto ditolak masuk Armuzna. Petugas sekarang pakai scanner kayak masuk bioskop. Tinggal bip. Kalau datanya nggak ada, peserta datanya nggak ada, langsung disuruh keluar. Khan runyam. Kalau tidak, bisa wukuf, mau berhaji di mana? Wukuf khan rukun haji. Haji jadi tidak sah. Dan ini paling ngeri, kena hukuman penjara dan denda sampai 10.000 real atau kira-kira 44.700.000 rupiah plus di blacklist. Tidak boleh masuk Arab Saudi selama 10 tahun. Keenam, banyak para ulama menyatakan haji dengan visa non-haji itu hukumnya tidak sah karena tidak terpenuhi syarat dan rukunnya serta dilakukan dengan cara melanggar undang-undang.
Komisi Tetap Fatwa Arab Saudi telah menetapkan fatwa tidak boleh melaksanakan ibadah haji dengan visa non-haji karena itu melanggar perjanjian tahkim yang sah, menipu otoritas negara, dan mengganggu ketertiban dan keamanan. Fatwa ini didukung pula oleh Majelis Ulama Indonesia dan Nahdlatul Ulama. Makanya haji backpacker justru bukan mendapat pahala, malah ngundang dosa. Kalau masih nekat juga fix. Ini sebenarnya bukan niat haji, tapi supaya mau dipanggil Pak Haji dan Bu Hajah saja. Bukan haji mabrur yang dikejar, tapi update status Instagram di depan Ka'bah dan jadi topik arisan RT. Serius deh, haji itu nggak butuh gaya, tapi butuh tata.